Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, bagus. Anak-anak pagi ini masih semangat ya. Kalau pagi-pagi itu belajarnya kita memang harus semangat biar ilmu yang kita pelajari itu cepat dapat yang kita. Baik, kenapa? Silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Kalau mejanya masih rapi dulu, dijajarkan dengan temannya ya. Nah, rapi ya. Nah, supaya pelajaran kita berkah, berjalan dengan lancar, baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar dan ayat pendek. Siapa kita kelas? Ya, kita pimpin temannya untuk membaca doa dan ayat pendek. Sebelah, madrak, madrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl. Bapak akan melihat dulu kehadiran apa semuanya. Bapak akan ambil absen. Siapa apa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, berarti hadir semua yang bagus anak Pak ininya. Hadir semuanya. Bapak ingin melihat dulu kesiapan anak Pak sebelum belajar. Nah, sekarang Bapak ingin tanya nih. Tolong dijawab ya. Bapak tanya, jawabnya semangat. Oke? Nah, mana bukumu? Ini bukuku. Mana pulpenmu? Ini pulpenku. Nah, semangat. Tepuk semangat. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lanjut ya. Masih ingat ada apa minggu lalu materi kita minggu lalu? Tentang apa? Itu pembahasannya apa? Berapa jumlah Asmaul Husna? Masih ingat yang kita pelajari ada berapa? Coba sebutkan apa saja. Untuk hari ini kita akan lanjut materi baru. Ini materi kita selanjutnya. Nah, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, ini materi kita untuk hari ini ya. Inilah yang akan kita pelajari nanti. Nah, sebelum kita beranjak kepada pembahasannya dan aktivitas kita, perlu Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita.
Yang pertama, peserta didik dapat memahami arti memaafkan dan Bapak duduk berkelompok sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Nah, ini Bapak yang akan membagikan. Sudah ada nama-namanya, dia duduknya di kelompok mana? Sudah Bapak bagikan. Jadi, siapa yang tersebut namanya yang pertama itu kelompok 1. Dan tersebut nama di yang kedua kelompok 2. Begitu seterusnya. Jelas? Ya, baik. Bapak bacakan namanya dan langsung duduk ke kelompok ya. Yang di sini untuk kelompok 1, di sini kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Di sana posisi duduknya nanti. Baik, untuk kelompok 1 yaitu anggotanya yang pertama Aisyah, yang kedua Angel, yang ketiga nah, ya Bapak ya, silakan dilihat tayangan video ini, dipahami tentang videonya apa. Kenapa? Mobilmu punya atap. Syamil, ngomong bila besar. Dah, selesai ya videonya. Bagaimana? Sudah lihat videonya? Sudah dengar? Ya, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak ini. Video yang telah Bapak tampilkan, Bapak tayangkan tadi, itu videonya tentang apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, bagus keluar, Lintang. Ya, sesama Muslim. Ya, kita harus saling memaafkan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Lintang. Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan video tadi tentang apa? Ya, coba. Oh iya, bagus. Bila kita bersalah, kita harus meminta maaf. Bagus sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Pendalaman materi kita dari video dan tujuan pembelajaran tadi, Bapak sedikit ingin menjelaskan tentang materi kita hari ini. Semua anak Bapak dengar dan perhatikan. Tadi di tujuan pembelajaran, anak Bapak harus bisa menjelaskan arti memaafkan dan menyatakan penyesalan. Ini dia pengertian dari maaf. Maaf berasal dari kata yang diambil dalam Al-Quran, yaitu al-afu, artinya menghapus. Jadi maaf itu artinya menghapus. Menghapus maksudnya itu adalah kesalahan orang itu kita hapus, hilangkan. Setelah kita minta maaf, kesalahan tadi jangan diingat lagi. Sama dengan kita menulis. Ternyata ketika kita menulis ada yang salah, kemudian kita hapus, hilang nggak dia? Nah, seperti itu juga kita memaafkan. Setelah memaafkan, jangan kita ingat-ingat dan jangan kita masih memiliki. Nah, baik, kenapa semuanya? Sekarang kita masuk diskusi kelompok. Ini ada lembar kerja yang harus Bapak kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok ini kita ya, baca petunjuknya di sana. Kemudian ini juga dan ini juga ini ya. Untuk kelompok ini ya. Silakan anak-anak Bapak berdiskusi sesuai dengan tugas yang telah Bapak berikan. Silakan.
Ya sama. Ya. Dan ada ini kan ini paham ini dengan ini. Role play ini paham. Nah ini apa nanti kan ada perintahnya di sini. Buatlah skenario role play. Role play itu kita mempraktekkan. Nah, praktek tentang situasi di mana seseorang meminta maaf dan yang lainnya memaafkan. Nah, ada yang minta maaf, ada yang memaafkan. Buatlah. Jadi kita praktekkan nanti. Contohnya Olive yang minta maaf. Pada siapa yang Olive mau minta maaf? Nah, nanti contohnya cari kesalahannya dulu. Kita sama si Dewi contohnya Olive mau minta maaf nanti. Ya, nah apa semuanya waktu kita sudah habis ya. Waktu diskusi perempuan sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Ya, bagus. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari hasil diskusi anak-anak Pak semuanya. Nah, baiklah, kami dari kelompok pemula akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami amati gambar tersebut, ada beberapa pertanyaan yang kami bersama menjawab dengan diskusi. Dengan beberapa pertanyaan pertama, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Yang kami jawab adalah orang yang sedang bersalaman atau meminta maaf jika ada yang dia perbuat. Lalu orang di sebelahnya memaafkan atas kesalahan orang tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang kalian rasakan? Dari kami tadi, jawaban kami adalah hati merasa damai dan tenang tanpa masalah. ya bagus. Sudah selesai ya. Nah, inilah hasil dari diskusi kelompok 1. Mereka mendiskusikan tentang gambar. Nah, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kami dari kelompok mahir akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mendapat tugas yaitu diskusi tentang sebuah kasus, presentasi, dan menyampaikan refleksi. Baiklah, langsung saja kami membacakan hasil diskusi kami. Pertama, diskusi kasus. Kami membahas kasus seorang ayah yang tidak memaafkan anaknya setelah kesalahan besar. Kami sepakat bahwa memaafkan bisa memulihkan hubungan dan memberi kesempatan kedua. Kedua, presentasi. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan, Bapak ingin anak-anak Bapak ada yang bisa menyampaikan kesimpulan. Nah, ada yang bisa? Ada 2 orang ya. Kita mulai dari sini dulu. Coba apa kesimpulannya? Memaafkan akan menjadi lebih baik. Ya, bagus. Kesimpulannya bahwa memaafkan itu akan bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar hari ini? Nah, oke. Karena semuanya merasa senang, Bapak harapkan nanti juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya juga merasakan senang. Nah, kemudian apakah dengan kita belajar kelompok tadi bisa menambah wawasan anak-anak Bapak semuanya? Nah, bagus. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi Bapak ingin memberi anak Bapak tugas untuk di rumah atau Bapak ingin memberikan PR, silahkan nanti dibaca materi-materi tentang pelajaran kita hari ini dan jawab soal-soal yang ada di buku paket kita serta yang ada di LKS halaman 30 dari Bapak. Nah, untuk minggu depan kita bertemu lagi dengan Bapak tentang materi hikmah dalam memaafkan dan menyatakan penyesalan. Itu materi kita untuk minggu depan. Nah, apa materi kita untuk minggu depan? Nah, tadi sebelum kita mulai belajar kita berdoa, maka di akhir ini kita juga akan tutup dengan membacakan hamdalah.